Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Dan kali ini bahasan Pak Gid adalah tentang Georges Lemaitre. Siapakah Georges Lemaitre ini? Georges Lemaitre ini adalah seorang ilmuwan yang juga seorang imam Katolik yang menemukan teori Big Bang. Sebelum Pak Gid melanjutkan, karena ini berhubungan dengan Katolik ya, Pak Gid akan tayangkan video tentang terjadinya alam semesta menurut Katolik. Ya. Oke teman-teman, kita saksikan bersama. 7 hari penciptaan langit dan bumi. Hari pertama terang dan gelap tentunya. Kejadian 1 ayat 3-5. Hari kedua lautan dan langit. Kejadian 1 ayat 6-8. Hari ketiga daratan dan tumbuhan. Kejadian 1 ayat 11-13. Hari keempat benda-benda penerang, bintang-bintang, matahari dan bulan. Kejadian 1 ayat 14-19. Hari kelima makhluk laut termasuk ikan dan burung. Kejadian 1 ayat 20-23. Hari ke-6 makhluk darat dan manusia. Kejadian 1 ayat 24-31. Hari ke-7 Sabat atau istirahat dalam berkat Allah. Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah penciptaan alam semesta menurut Alkitab yang Pak Gid ambil dari konten Alkitab tadi ya. Jadi dalam Alkitab itu dijelaskan kalau penciptaan alam semesta itu dalam proses 7 hari ya, yang pertama menciptakan terang dan segala macam lah, yang akhirnya pada hari ketujuhnya adalah Sabat atau Tuhan beristirahat. Menurut Pak Gid ini adalah dogma. Demikian pun ini menurut Georges Lemaitre. Kenapa Pak Gid berpandangan seperti ini? Karena Georges Lemaitre tidak semudah itu percaya dengan dogma ya. Akhirnya dia membuat penelitian karena dia memang ahli astronomi, ahli kosmologi, ya, ahli fisika juga. Nah, dia meneliti, membuat sebuah penelitian yang akhirnya menciptakan teori Big Bang. Yang pada konferensi ilmu pengetahuan di 1927 itu termasuk dihadiri oleh Albert Einstein ya. Nah, itu beliau menceritakan tentang teori penciptaan alam semesta. Pada awalnya Einstein ini bersikap skeptis lah terhadap hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Georges Lemaitre. Tapi apa yang terjadi setelah dijelaskan secara detail oleh Georges Lemaitre kepada Albert Einstein akhirnya tertarik untuk mempelajari penemuan dari Georges Lemaitre. Pada tahun 1931, mereka bertemu lagi di California antara Einstein dengan Georges Lemaitre. Mereka membahas teori Big Bang dan implikasinya terhadap kosmologi, di mana akhirnya Einstein menyetujui atau meng-ACC lah gitu penemuan dari Georges Lemaitre dan menjadi salah satu pendukung teori Big Bang. Dan ada surat ya dari Einstein ke Lemaitre yang isinya tuh intinya Einstein itu sangat terkesan dengan penemuan oleh Georges Lemaitre, yaitu teori Big Bang. Ini bukan hanya terjadi pada Einstein saja ya, ini pun terjadi pada Stephen Hawking. Stephen Hawking ini sangat mendukung terjadinya teori Big Bang. Stephen Hawking ini juga ahli fisika kuantum, kemudian ahli kosmologi dan termasuk astronomi dan lain-lain lah. Jadi banyak cendekiawan atau para jenius itu yang mendukung teori Big Bang. Kenapa Georges Lemaitre ini sangat menarik menurut Pak Gid ya? Ini sangat menarik gitu. Jadi dalam kondisinya dia sebagai imam Katolik, dia tidak begitu saja mempercayai dogma-dogma yang ada dalam kitab. Dia belajar, mencari logika, perkembangan pikiran dan ilmu pengetahuannya itu diperluas. Yang akhirnya terciptalah teori Big Bang. Kalau ini dibandingkan dogma yang ada di Alkitab ya, ini kan jauh sekali.
teorinya itu jauh sekali. Dan kenapa Pak Agit menyarankan beragamalah seperti Georges Lemaitre, yang artinya dogma yang berada dalam kitab itu jangan langsung dipercaya. Yang sering Pak Agit ungkapkan itu ya ini jangan dipercaya dulu gitu sebelum diketahui atau ditemukan ilmu berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi istilahnya kalau kita ketemu suatu dogma ya kita titip di kotak dogma dulu. Cari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan itu supaya apa? Supaya pemikiran kita itu berkembang. Nggak di situ-situ aja dipatok dengan satu kitab yang sudah lama dan kita nggak akan berkembang dengan pemikiran kita. Salah satu contoh yang paling mudah ialah ya handphone lah, yang handphone itu udah setiap hari kan kita pakai sekarang ya. Yang intinya sudah menjadi smartphone. Smartphone itu artinya CPU lah atau komputer mini. Handphone sekarang tuh udah beda dengan handphone yang pada tahun 2000 dulu yang murni handphone gitu, yang hanya berhubungan, telepon, SMS gitu. Kalau sekarang tuh udah kita bukan bawa handphone ya, tapi kita udah bawa komputer kemana-mana. Karena di situ ada memori, ada prosesor, kemudian ada monitor. Jadi yang kita bawa, handphone yang kita bawa, yang smartphone itu prinsipnya kan sudah. Komputer yang kita bawa bisa ditaruh di dalam sak. Beda sekali dengan handphone yang pada tahun baru awal-awal muncul ya, sekitar GSM terutama, sekitar tahun 90 gitu ya. Tahun 2000 handphone itu kan ya masih murni bener-bener handphone. Kalau sekarang kan tidak. Untuk menerapkan gaya hidup beragama seperti Georges Lemaitre ini tidak mudah, teman-teman. Yang pada kenyataannya kita bisa lihat lah ya. Setiap agama itu pasti mengatakan bahwa kitabnya ini yang paling benar. Ya, misalnya dalam penciptaan alam semesta, ya udah kita alam semesta ini yang paling benar ya udah modelnya begini. Kemudian tidak mau menerima pendapat yang baru, yang sebetulnya lebih masuk akal gitu ya. Seperti teori Big Bang itu yang nggak sekarang dipakai, yang sebelumnya juga ada teori-teori sebelum Big Bang itu ada. Seperti teori matahari kembar, teori kabut, ini terpatahkan oleh teori Big Bang. Teori Big Bang ini bisa saja gagal bila ada penemuan lagi yang lebih baru dan bisa mematahkan teori Big Bang. Tapi untuk saat ini, teori Big Bang ini belum istilahnya belum ada yang mengalahkan. Menurut Pak Agit kita ambil kesimpulan yang artinya begini. Dalam menjalankan agama, Georges Lemaitre ini menggunakan logika. Jadi tidak sekedar percaya begitu saja dengan dogma yang ada pada Alkitab. Beliau melakukan penelitian, belajar, sekolah, dan berbagai macam hal untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran manusia. Karena menurut Pak Agit, yang namanya akal pikiran ini adalah rahmat terbesar yang kita dapat. Suatu anugerah yang tidak ternilai. Karena ini dapat menyelesaikan banyak masalah. Beda dengan dogma. Dogma itu ya seperti tadi ya, yang diciptakan dalam Alkitab itu dan bentar-bentar kita kembalikan ke dogma itu ya balik lagi ke dogma, kita nggak bakal ketemu suatu pemikiran yang lebih maju untuk mencapai masa depan yang lebih maju. Karena semua ini intinya di dunia ya, semua ini di dunia ini yang sifatnya ya, kalau Pak Agit boleh katakan ini aplikasi YouTube, kemudian pesawat antariksa dan segala macam lah, termasuk kita bisa naik haji dengan pesawat dari sini ke Mekah gitu ya. Itu adalah hasil dari perkembangan teknologi, hasil buah pemikiran manusia. Begitu ya menurut Pak Agit. Jadi jangan beragama tidak menggunakan akal sehat. Karena ini telah dicontohkan oleh seorang imam Katolik yang bernama Georges Lemaitre, penemu teori Big Bang. Oke teman-teman, terima kasih.